Rubiandini dini hari tadi. Kita ingin tahu bagaimana reaksi atau tanggapan dari SKK Migas. Hafia, silakan. Laporan Anda apa tanggapan SKK Migas? Ya, Ralf, baru saja konferensi pers berlangsung yang diadakan oleh Kepala Humas SKK Migas, Elan Biantoro. Dan Elan Biantoro tadi sempat menyatakan bahwa dirinya terkejut dengan adanya penangkapan Kepala SKK Migas, Rubiandini, yang diduga melakukan suap terhadap, yang diduga terlibat dalam kasus suap oleh PT Kernel Oil. Dan baru saja dalam konferensi pers, Elan Biantoro juga mengatakan bahwa hal-hal yang bersifat strategis yang ada di SKK Migas ini sudah diselesaikan sebelum hari raya berlangsung, sehingga untuk saat ini kegiatan operasional yang berada di SKK Migas masih berlangsung secara normal atau biasa saja, karena meskipun kepala SKK Migas ditangkap oleh KPK, namun masih ada jajaran pimpinan lain dan juga 7 pejabat selevel deputi yang masih melakukan kerjanya masing-masing. Sementara itu juga masih akan tetap dilakukan koordinasi tiap seminggu sekali atau rapat intensif yang dilakukan agar pekerjaan atau kinerja yang ada di SKK Migas tidak terganggu. Dan hal tersebut juga sebelumnya sempat dicanangkan oleh Kepala SKK Migas, Rudy Rubiandini, bahwa bahwa harus ada zero decline, artinya jangan sampai bahwa dengan adanya hal seperti ini mengganggu kinerja di SKK Migas. Dan tadi Elan juga sempat menyatakan, Kepala Humas menyatakan bahwa kinerja atau produktivitas di SKK Migas cukup baik, seperti produksi minyak yang ada 830.000 barrel per hari. Namun itu meningkat daripada tahun lalu, dan hal tersebut diharapkan agar tidak mengganggu setelah adanya penangkapan Kepala SKK Migas. Dan berikut adalah pernyataan dari Kepala Humas SKK Migas, Elan Biantoro. Sebelumnya sih ada pemberitahuan nggak dari KPK? Tidak ada. Itu juga sangat mendadak sekali. Kami tidak mendapatkan informasi sebelumnya mengenai itu. Saya pun mendapatkan informasi ini dari media tadi pagi dan dari telepon beberapa teman subuh tadi pagi. Itu apakah ada POD yang akan ditandatangani itu lambat dengan penangkapan ini? Sejauh ini tidak. Bagaimana untuk hal-hal yang sifatnya sangat strategis itu sudah kita selesaikan sebelum hari raya kemarin, karena kita akan libur panjang. Proses berjalan terus, dan memang keputusan-keputusan kan setelah terdistribusikan sesuai dengan tugas dan pokok fungsi di masing-masing. Iya, kemudian terkait dengan kekosongan jabatan yang ada di SKK Migas, Elan sempat menyatakan bahwa sampai saat ini pihak dari SKK Migas masih menunggu keputusan dari KPK, dan jika sesuai dengan peraturan, maka jika Rudy Rubiandini ditetapkan sebagai tersangka, maka sesuai peraturan, maka yang akan menggantikan adalah wakilnya, yaitu Johannes Wijonarko, yang saat ini masih berada di Tokyo. Namun hal tersebut juga masih menunggu persetujuan dari pihak pemerintah atau Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Ya, sementara demikian yang bisa kami sampaikan, kembali ke studio. Baik, terima kasih Hafia Yahya melaporkan dari luar gedung kantor SKK Migas Jakarta. Oke, kita sudah dengar tadi ada statement. KPK sudah mengeluarkan statement, kemudian SKK Migas sudah ada pernyataan, walaupun masih bisa dibilang masih banyak, masih general ya, masih penuh generalisasi, masih menunggu kepastian. Tapi ESDM masih belum ada, kita dengar statementnya. Ini sudah berapa jam berlalu, sampai berapa jam kita harus menunggu? Kira-kira ini ada satu kejanggalan nggak di sini? Terlalu lama kita menunggu? Kalau saya pikir seharusnya sudah langsung ada ya. Pernyataannya, artinya apakah bagaimana ini harus dilakukan. Tapi kalau saya melihat lebih mendasar, yang paling penting sekarang ini adalah suatu momen seperti yang dikatakan tadi, untuk menata ulang kembali, mengkocok ulang kembali bagaimana migas itu dapat berfungsi untuk negara, untuk rakyat, seperti amanat Undang-Undang Dasar 45. Yang tadi sudah dikemukakan juga bahwa pengelolaannya ini yang menjadi masalah, kan diberikan hanya parsial. Padahal kita tahu perebutan wewenang itu di sana tidak akan berakhir kalau ini tidak ditata dengan baik. Saya khawatir yang akan diberikan oleh Kementerian SDM, kita akan membebaskan tugaskan sementara, dan sampai sore nanti karena dia menjadi tersangka bla 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 bla, dan menugaskan petugas baru. Tetapi ini tidak menyelesaikan masalah itu sendiri.
Terutama iya, karena kita mengetahui adalah ini berkaitan dengan wewenang, berkaitan dengan tugas daripada fungsionaris. Jadi bagaimana membenahi semua yang kita katakan itu, orang di belakang senjata ini, the man behind the gun ini, harus kita lihat seperti yang dikatakan, dan ICW mengatakan, saya pikir di sana sudah berurat akar ya, dan ini betul-betul harus dikocok dengan baik. Kalau saya melihat itu kenapa kita tidak membentuk tim untuk menyelesaikan ini, ya, tim untuk menyelesaikan dengan baik. Apa yang saya khawatirkan, jangan sampai ketidakpercayaan kepada ekonomi kita itu menjelang tahun politik ini meningkat. Ini yang sebenarnya. Jadi apapun harus dilakukan suatu tindakan yang tetap bisa memelihara kepercayaan masyarakat nasional dan internasional terhadap Indonesia. Terlalu mahal harganya kalau ini kita biarkan tidak diselesaikan terus atau berlarut-larut. Ini sekarang makanya ada dilema kan. Dulu Pertamina bermasalah juga akhirnya, banyak penyimpangan, hutang yang luar biasa. Sekarang di era baru dengan ada undang-undang segalanya masih juga bermasalah. Jadi sebenarnya kalau kita lihat, kita coba pelajari dari misalnya awal dibentuk Pertamina, Permina begitu ya, sampai terakhir misalnya SKK Migas. Problem mendasar adalah pengelolaan, isu transparansi, korupsi gitu ya. Karena kalau kita lihat misalnya Pertamina juga dulu terpuruk di dalam pengelolaan industri migas kita, notabene gitu, setelah diaudit oleh PwC misalnya, ya isu KKN-nya, isu korupsinya gitu, isu pengelolaan keuangan negaranya gitu. Nah, yang jadi pertanyaan kita adalah apakah dengan misalnya beralih ke BP Migas itu berubah atau tidak? Tidak. Karena yang dilihat dulu kan kita memisahkan antara hulu dan hilirnya dengan era BP Migas atau SKK Migas. Kemudian kita membuka market kita lebih liberal, begitu ya, gitu. Padahal yang dituntut oleh misalnya amanat konstitusi, undang-undang dasar adalah bagaimana misalnya industri atau sektor ini memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya. Kita mendapatkan lesson learn, kita bisa belajar, kita bisa menjadi tuan di negeri sendiri, begitu. Walaupun misalnya dimungkinkan berkontrak dengan pihak ketiga atau pihak asing, sah-sah saja selama saling menguntungkan. Gitu. Nah, menurut saya yang menarik adalah seharusnya Presiden mengambil alih tanggung jawab, betul seperti Pak Fahmi katakan tadi, begitu ya. Bahkan yang agak lucu adalah ketika MK mengeluarkan keputusan pembubaran BP Migas, Presiden seolah-olah tidak terlalu respon dengan baik terhadap kasus ini, menyerahkan kepada Pak Jarod Wacik yang notabene tidak terlalu paham, gitu ya. Baik itu secara substansi ataupun juga teknisnya, sehingga terjadi misalnya dibentuklah lembaga ad hoc. Yang kedua adalah, kalau menurut saya yang penting adalah bagaimana misalnya tadi menjamin kepastian hukum, gitu ya. Karena kan kalau kita lihat betul misalnya sisi investor bisa bilang, oke, selama misalnya Anda memiliki kepastian hukum, maka kalau dia pidana, dia fraud, dia corruption, kita akan dorong. Karena kan banyak dari perusahaan-perusahaan ini juga yang ingin bahwa bisnisnya berjalan secara transparan, secara akuntabel. Tetapi kalau tidak ada kepastian hukum, kami takut terjebak dan segala macam, lebih baik kami hengkang kan gitu ya. Ini persoalan misalnya tadi, bagaimana mengejar target misalnya yang sampai 1 juta barrel untuk 2014 gitu. Dan yang ketiga menurut saya dalam konteks penegakan hukum adalah ini menjadi sebuah pintu masuk buat KPK. Karena KPK sejak tahun 2008 sudah banyak memberikan rekomendasi, artinya bermain di level pencegahan gitu ya. Maka pada titik tertentu kita harus memberikan shock terapi. Dan dugaan kasus suap ini saya pikir juga bisa menjadi pintu masuk di dalam konteks penindakan hukumnya. Bahwa industri migas juga tidak terlepas dalam konteks penegakan hukum. Oke. Kita terus menantikan perkembangan terkininya. Nanti sepanjang hari ini kita masih menantikan statement dari KPK dan juga apakah ada perkembangan terbaru dari SKK dan juga terutama dari ESDM. Dan ini pasti kita harapkan bahwa kasus ini tidak bergulir terus berlarut-larut seperti kasus-kasus yang masih sampai sekarang belum terselesaikan seperti Hambalang, Senturi yang masih sampai sekarang masih terus mengambang. Kita belum tahu solusinya, jalan keluarnya, solusinya seperti apa. Yang pasti Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini malam tadi ditangkap bersama dengan ada sejumlah orang lain, totalnya ada 6 orang yang sekarang diperiksa, masih statusnya terperiksa di KPK dan masih juga tertangkap ada barang bukti berupa uang tunai yang masih terus jumlahnya sampai terakhir dikatakan oleh juru bicara KPK Johan Budi berada di kisaran $800.000 Amerika dan jumlah ini masih akan terus berubah nanti ke depannya, kita akan update terus. Tapi untuk sementara kita tutup dulu sampai di sini. Nantikan terus perkembangan dalam program-program kami selanjutnya. Yang terdekat adalah program Metro Siang yang akan hadir sesaat lagi. Mewakili Bung Firdaus Ilyas dari ICW dan pengamat ekonomi Bang Pandey Raja Silalahi, saya Ralf Tambu Polon. Terima kasih dan sampai jumpa.